Selamat pagi para bapak ibu guru dan para murid. Saya sebagai kepala sekolah SMA Santa Laurencia menyambut kalian semua kembali pada pagi hari ini untuk amanat upacara bendera kita. Pada hari ini, topik yang saya akan bawa adalah ketekunan. Ketekunan secara mudah bisa dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk bertahan di hadapan tekanan yang luar biasa atau konstan. Ketekunan adalah kemampuan seseorang untuk terus maju, meskipun ada banyak hal yang mencoba untuk menghentikannya. Seseorang yang tekun mungkin tidak akan melaju dengan terlalu cepat, tetapi ketika orang lain mulai mundur, ia tetap akan maju. Untuk contoh pada hari ini, saya akan menceritakan tentang sebuah laksamana dari Korea pada zamannya dinasti Joseon. Laksamana Yi Sun Shin dikenal sebagai pahlawan nasional di Korea dan dikenal sebagai salah satu laksamana terbaik yang pernah ada. Di Indonesia mungkin perbandingannya akan menjadi Pangeran Diponegoro yang membantu kita melawan Belanda. Pada satu konfrontasi, Yi Sun Shin melawan lebih dari 100 kapal. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahkan 300 kapal. Dengan hanya 13 kapal, ia menang dan tidak satu pun dari kapalnya tenggelam. Yi Sun Shin memang terkenal di negara Korea. Tetapi mengapa saya membawa namanya hari ini? Kan kita warga Indonesia. Juga tidak ada dari kita yang bagian dari angkatan laut, meskipun mungkin ada siswa-siswi di sini yang mau menjadi laksamana mungkin. Siapa tahu. Tetapi saya membawa namanya hari ini karena hidupnya itu sangat susah. Memang sekarang ketika dia sudah wafat, mungkin berapa ratusan tahun, kita mengatakan bahwa dia pahlawan. Tetapi ketika ia hidup, pemerintahnya, negaranya yang ia bela dan rajanya sendiri mengatakan bahwa dia ancaman. Dia sesuatu yang berbahaya. Ia hampir dihukum mati 2 kali. Karena saya tidak ada alasannya. Ia terus dihukum, ia terus disiksa. Ia hanya hidup karena temannya adalah Perdana Menteri dan ia memang seseorang yang dianggap penting. Ketika ia mau melawan Jepang, dia mau mendapat orang-orang untuk menjadi prajurit, dia mau mendapat kapal, disusahkan. Bahkan ketika ia menang, Jepang mengirim orang-orang untuk membunuh anak paling bungsunya sebagai balas dendam. Dan setelah semua ini, ia terus maju dan membela negaranya sampai mereka menang perang itu. Bahkan ketika ia wafat di pertempuran, dia tertembak. Dia mengatakan, kita sudah memenang perang ini. Terus pukul genderang perangku, jangan memberitahukan kematianku. Setelah ia wafat pun, ia mau terus berjuang untuk negaranya. Teman-teman sekalian, mengapa saya memberikan hal ini sebagai topik pada hari ini? Alasannya cukup mudah dimengerti. Di masa ini, di antara percobaan-percobaan yang kadang akan terlihat seperti hal yang tidak bisa berakhir, kita perlu ketekunan. Sebagai contoh, misalkan pandemi COVID ini, kadang-kadang kepintaran atau kekuatan apapun tidak akan mengalahkan musuh atau melewati kesusahan. Seperti bagaimana kita belum bisa mengalahkan COVID meskipun seluruh dunia sudah bekerja sama untuk mengalahkannya. Kadang-kadang kita hanya bisa menunggu dan bertahan. Dan untuk itu kita bisa melihat Yi Sun Shin sebagai contoh untuk kita semua. Terima kasih teman-teman dan para guru, para murid untuk saya mendengarkanku dan bye-bye.